Nama Dr. Ngabila Salama mendadak viral dan ramai dihujat IMOS pamer gajinya per bulan. Sosok Dr. Ngabila Salama yang merupakan Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah dokter mengkritik sikap Ngabila yang dianggap sombong dengan mengaku sebagai teman dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang hingga kini mengumumkan jumlah gajinya di media sosial. Sikap Ngabila dianggap tidak peka dengan penghasilan banyak dokter yang bertugas di daerah. Melalui Twitter pribadinya, Ngabila sempat pamer memiliki pendapatan atau take home pay (THP) sebesar 34 juta per bulan. Cuitan tersebut menuai kritik dan kecaman dari banyak warganet. Sadar bahwa cuitannya berujung kontroversi, ia lantas menghapus cuitan tersebut. Dia juga minta maaf karena akhirnya Dinkes DKI tempat ia bekerja ikut terbawa opini pribadinya di lini masa. Namun sejumlah pihak menyayangkan tindakan Ngabila di tengah perbedaan pendapat antara kubu yang pro RUU Kesehatan dan kubu yang menolak. Yang sendiri dikenal sebagai dokter yang lebih pro terhadap RUU Kesehatan. Di tengah kegaduhan soal pamer gaji, Ngabila terus menjawab kontroversi yang dituduhkan kepadanya, yang bahkan mengumumkan sejumlah program yang sudah dia lakukan dan berprestasi yang dia peroleh selama ini. Warganet pun meminta Ngabila agar sebaiknya tidak banyak bicara lagi agar persoalan tak berlarut. Ia kelahiran Jakarta 25 Oktober 1989 itu berada di posisi sebagai Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dikutip dari wartakotanlive.com, saat ditemui secara eksklusif kantor Dinas DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Januari 2023. Ia menceritakan bahwa ia sempat bingung untuk memilih antara dua universitas usai ia menempuh pendidikan SMA. Ia mengaku bahwa ia keterima di Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Indonesia Depok dalam waktu yang bersamaan. Ia menceritakan saat itu dirinya menggunakan nilai rapor ketika seleksi di Universitas Airlangga. Namun ternyata Ngabila lebih memilih Universitas Indonesia. Ia pun menceritakan bagaimana proses dirinya keterima di Universitas Indonesia. Karena lokasi universitas yang tidak jauh dari tempat tinggalnya di Durensawit, Jakarta Timur, ia akhirnya menjatuhkan pilihan untuk melanjutkan studi di Universitas Indonesia. Selama menempuh pendidikan S1, ia sangat aktif berkiprah di organisasi yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Di tahun 2010 hingga 2011 dipercaya untuk menjadi koordinator humas. Ia menjelaskan jiwa kepemimpinan tersebut mendarah daging diturunkan dari sang ayah bernama Yakob yang merupakan seorang seniman. Pada tahun 2014 ia melanjutkan perjalanan studi dengan meneruskan sekolah jenjang S2 di Universitas Indonesia. Kemudian saat ini ia tengah menempuh pendidikan S3 dengan jurusan yang sama, ia belajar di jenjang S2. Menjalankan karir di Dinkes DKI Jakarta menjadi perjalanan yang panjang baginya. Setelah di tahun 2013, ia mengikuti penerimaan calon pegawai negeri sipil di tempat ketinggalkan di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. 3 tahun ia bekerja di Puskesmas Durensawit. Pada tahun 2017, ia dipindahkan ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur untuk mengurus penyakit TBC. Kemudian pada Februari 2019, ia dipindah tugaskan oleh Badan Kepegawaian Daerah menjadi Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta hingga saat ini.